Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel Yudi Goyang. Kali ini kita akan sedikit ngoprek dan sedikit berbagi. Nah, di video sebelumnya saya pernah mengupload masalah koil. Dulu itu masalah perbedaan koil botol sama koil kering. Nah, dari teman-teman banyak pertanyaan, bagus mana itu koil botol sama koil yang kering. Nah, kalau yang saya rasakan itu sebenarnya koil itu sama aja teman-teman. Semua koil juga bagus karena pabrik juga mendesain membuat itu mungkin dengan berbagai kelebihan dan berbagai kekurangan juga. Jadi saya tidak bisa memutuskan koil ini bagus, koil ini bagus. Nah, intinya kalau untuk masalah koil itu tergantung gimana keaslian dari koil itu teman-teman. Jadi intinya kualitas dari koil itu. Kalau seandainya koil botol seperti ini, kalau yang lokalnya itu juga sama cepat rusak, tidak awet. Dan koil yang kering juga, kalau yang nemu yang HW itu sama tidak awet. Jadi intinya itu tergantung kualitas dari koil itu. Jadi saya memastikan mau koil botol itu bagus, mau koil kering juga itu bagus. Yang penting kita cari koil itu yang istilahnya ori, bukan yang KW-KW. Kalau yang KW-KW itu rata-rata nggak pada awet. Nah, seperti yang saya punya ini saya dari pertama beli itu pakai koil yang ini, yang koil botol. Ini semenjak saya pakai itu nggak pernah ada kendala, nggak pernah bermasalah. Walaupun ini saya dari pertama dapat itu nggak pakai resistan balas. Ini saya langsung pasang. Ada yang bilang kalau nggak pakai resistan itu cepat rusak. Ada yang bilang harus pakai resistan. Jadi berbagai versi lah itu. Tapi kalau bagusnya sih pakai resistan. Tapi ini saya koil botol seperti ini dari pertama dapat nggak pakai resistan, ya mana-mana aja, nggak pernah berkendala. Seperti itu teman-teman. Sama juga untuk koil yang kering. Koil yang kering juga kalau yang original itu awet. Tapi kalau yang nemu yang KW ya baru 1 bulan 2 bulan udah rusak. Nah, sama seperti ini, dulu di video sebelumnya saya pernah mengupload yang mengganti koil ini dengan koil yang kering. Nah, di video yang lalu itu, yang dulu itu saya udah ganti, saya pakai itu, ternyata itu usianya itu sekitar 1,5 bulan itu dulu itu mati teman-teman. Nah, karena dulu itu emang koilnya itu koil lokal. Dulu koil kering itu saya beli itu 150.000 kalau nggak salah. Jadi saya nggak menyalahkannya koil kering itu jelek, saya nggak. Tapi itu saya balik lagi ke kualitas. Karena kualitas itu bisa membedakan itu dari harga. Harganya lebih mahal biasanya lebih bagus, kecuali kalau penjualnya itu yang curang. Barang jelek dijualnya mahal, dibilangnya ori, seperti itu. Karena untuk koil sendiri yang seperti ini banyak di pasaran teman-teman. Kalau koil yang lokal seperti itu harganya sekitar 150, ada yang 200, tapi kalau yang ori itu sekitar 400 sampai 500. Kalau yang koil seperti ini yang botol itu. Sama juga dengan koil yang kering. Nah, itu banyak yang harga 100, 200. Tapi kalau yang ori yang kering itu, yang buat Daihatsu itu harganya itu lumayan mahal teman-teman. Dan barangnya juga agak jarang, agak susah. Walaupun ada itu sekitaran 600 teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya itu seperti itu. Saya nggak bisa nyebutin mana yang bagus. Semuanya juga koil itu bagus, tergantung dari kualitas koil itu sendiri. Jadi teman-teman mau pakai yang mana silahkan. Nah, saya sendiri ini pakai koil ini ND Nippon Denso seperti ini. Ini saya pakai udah sekitar ada 5 tahun mungkin teman-teman, nggak pernah berkendala, alhamdulillah. Yang saya ganti itu yang waktu pakai koil kering itu, nah itu cuma kuat 1,5 bulan teman-teman. Akhirnya ganti, balik lagi ke sini. Itu cuman koil itu saya langsung buang karena memang kualitasnya jelek. Dari bahannya juga bisa kelihatan kalau yang lokal itu.
Nah seperti itu teman-teman untuk penjelasan mana coil yang bagus, mana coil yang jelek. Intinya semua itu coil itu bagus, tinggal menyesuaikan cari yang original. Mendingan kalau teman-teman pengen coil yang bagus itu cari dari cabutan tapi orsinil. Nah itu malah menjamin kualitasnya itu lebih baik. Nah seperti itu untuk penjelasan di video yang sebelum-sebelumnya mungkin yang belum saya kejawab. Nah itu untuk jawabannya dari saya, mungkin versi saya. Nah untuk selanjutnya di video yang sebelumnya juga ada pertanyaan, Om kalau seandainya pasang kabel coil yang positif negatifnya itu terbalik gimana? Nah saya di sini akan sedikit berbagi juga, sedikit mempraktekkan. Nah saya juga belum pernah nyoba kalau seandainya kabel coilnya terbalik. Terbaliknya itu maksudnya ini kan ada negatif, ini ada positif. Nah kalau seandainya terbalik, yang sini yang positif ke negatif, yang negatif malah ke positif, itu hasilnya gimana? Nah saya akan sedikit praktekan. Kita akan coba Blue Winner ini untuk kita uji coba untuk bahan percobaan. Itulah nggak apa-apa nanti rusak, nggak apa-apa demi teman-teman. Yang penting teman-teman merasa puas dengan pembuktian yang akan kita buktikan. Nah kita akan coba, ini posisinya udah masih normal, ini negatif, ini positif. Dan kita akan coba nyalakan untuk mesinnya. Kita nyalakan. Ini mesinnya udah nyala. Nah ini untuk pemasangan koilnya masih normal seperti biasa, tidak ada yang dirubah. Nah sesuai pertanyaan teman-teman, kita akan coba buktikan kalau seandainya kabel arus yang ke coil itu positif negatifnya kita balik, apakah masih bisa hidup atau emang tidak. Itu akan kita buktikan supaya teman-teman tahu. Oke teman-teman, kita matikan dulu. Nah ini kita udah matikan dan akan kita langsung buka untuk kabelnya. Nah ini kabelnya, ini yang negatif, kita buka dulu. Simpan dulu, kita lepas. Nah ini kabel yang negatif ya teman-teman ya, ini yang positif. Kita buka yang positifnya juga. Ini saya juga belum tahu teman-teman, apakah harus benar-benar positif ke positif, negatif ke negatif, atau bisa terbalik. Saya juga belum pernah eksperimen teman-teman. Takutnya emang karena udah di sininya udah tertulis positif ya positif, tapi kita akan coba buktikan aja teman-teman. Nah seperti ini positif teman-teman ya. Ini dari kunci kontak sini, ini negatif. Kita akan coba balik, cuman karena kabelnya nggak nyampe, kita akan sambung pakai jepitan. Nah kayak ini yang positif. Nah ini ujungnya kita pasang ke yang negatif di sini. Nah, ini kita pasang negatif. Nah, pasang ini ya. Nah, ini. Dan yang negatif kita pasang ke positif. Nah, ini. Kita pasang ke yang negatif. Susah teman-teman. Nah ini ya. Nah cukup jelas teman-teman. Ini yang positif, yang merah. Harusnya tadinya ke sini, ke yang positif juga. Mana ya? Nah ini. Nah sekarang kita akan kembalikan ke yang negatif ke sana. Nah yang negatif kita pasang ke positif.
Nah, untuk hasilnya kita akan coba apakah bisa hidup atau tidak, teman-teman. Ini nanti bautnya hilang, oh ini bautnya kita amankan dulu. Nah, setelah kita balik udah bener ya, positif ke negatif, negatif ke positif. Nah, ini yang ada arus positifnya tuh yang ini. Dan kita akan coba nyalakan. Nah, untuk hasilnya kita nggak tahu nih, nggak tahu nyala atau enggak. Oke, kita nyalakan. Oh, ini posisinya udah di on. Oh, ternyata hidup, teman-teman. Nah, ini ternyata hidup, teman-teman. Jadi kalaupun seandainya kabelnya terbalik, positif negatifnya mesin itu masih hidup, masih biasa normal. Coba gas. Nah, sama aja, teman-teman ya. Kalau kita pastikan sambil pakai test pen. Nah, ini ada test pen DC. Nah, ini kita pasang test pen DC-nya satu ke body. Nah, kita jepitkan di sini. Dan yang satu ujungnya itu ini kita tes, ini yang arus positif. Nah, ini positif, ini negatif. Oh, mati. Nah, ini berarti positif yang ini. Soalnya kalau ini negatifnya itu dari CDI atau dari platina. Jadi ini positif, kita masukkan ke untuk coil yang negatif di sini. Nah, ini negatif ya, positif yang ini. Seperti itu. Kita coba nyalakan lagi, teman-teman. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi jawabannya, kalaupun kabel coil positif negatifnya terbalik, mobil bisa hidup, bisa nyala, apinya seperti biasa, tidak ada perbedaan. Karena mungkin sistemnya itu sistem AC ya, kalau seperti ini tuh bisa bolak-balik itu. Beda dengan yang sistem DC. Kalau DC itu harus satu arah, positif ke positif, negatif ke negatif. Nah, jadi buat teman-teman yang pertanyaannya seperti yang di video sebelumnya, masalah kalau masang kabelnya terbalik itu, jadi mesin bisa hidup. Cuman kalau disarankan itu ya seperti bawaannya harus sesuai dengan petunjuk. Oke, kita matikan dulu. Nah, ini karena kita uji cobanya udah kita buktikan dengan membaliknya itu bisa nyala. Nah, tapi buat teman-teman kalau seandainya tahu positif negatifnya itu lebih baik sesuai dengan ketentuan, jangan yang aneh-aneh, teman-teman. Karena di video ini bisa dibalik, kita balik aja. Jangan ya, teman-teman. Kalau seandainya teman-teman tahu positif negatifnya, ya masangnya dengan sesuai arahan. Kalau ini positif, kita pasang positif. Kalau negatif, kita pasang negatif. Seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin itu dulu ngoprek kali ini, sambil kita balikan lagi ke semula. Karena saya juga ini baru pertama kali ini membolak-balik arus ininya. Nah, ini kita pasang lagi ke negatif, yang ini kita pasang lagi ke positif. Nah, seperti ini. Jadi kalau sebisa mungkin sesuai dengan kutub-kutub ininya ya, teman-teman, jangan dibulak-balik. Oke, sekian dulu, teman-teman, ngoprek kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama cari pengetahuan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya, teman-teman, agar lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang bermanfaat.